Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau membahas beberapa pertanyaan yang ada di DM Instagram Mak. Jadi beberapa hari ini tuh banyak banget yang sharing-sharing mengenai hutang, mengenai banyak banget ya. Jadi sudah terlanjur memiliki hutang dan penghasilannya itu sampai tidak cukup untuk membayarnya. Ada yang memiliki cicilan dan lain sebagainya ya. Intinya terlanjur memiliki cicilan besar tapi penghasilannya itu sedikit gitu. Nah, di sini Mak Saufa itu mau membahas sedikit solusinya ya. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa, Mak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Mak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, di sini Mak Saufa itu mau membahas hutang ini karena Mak juga mau sharing mengenai pengalaman Mak kemarin-kemarin. Mak juga pernah ya ada di kondisi itu. Jadi kondisi sulit ketika suami itu sudah nggak kerja, ibaratnya itu kerjanya itu sudah nggak tetap, tapi memiliki cicilan yang harus tetap dibayar tiap bulannya. Nah, di sini Mak Saufa mau sharing-sharing apa aja yang Mak lakukan dan bagaimana hutang itu bisa dilunasi. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya insya Allah semua masalah itu akan bisa ya. Tidak mungkin kan Allah memberikan masalah kalau nggak ada solusinya. Dan semoga vlog emak ini tuh bisa menginspirasi bunda-bunda semua yang kebetulan ada di kondisi seperti ini ya, memiliki sudah terlanjur memiliki hutang atau memiliki cicilan yang sangat besar tapi penghasilannya itu sedikit gitu. Nah, jadi di sini sebelum emak membahas, di sini Mak Saufa mau sedikit pemanasan ya, bahwa manusia itu kan nggak luput dari yang namanya salah. Tapi sebagai manusia yang memiliki akal, seharusnya tuh kita kalau sudah pernah ibaratnya jatuh di lubang, ibaratnya jatuh di hutang, sebaiknya itu jadikanlah itu sebagai pembelajaran seperti itu. Jadi kalau seumpama kita sekarang lagi ada di posisi memiliki hutang yang sangat banyak, yang sangat berat gitu, terus penghasilan kita itu juga sedikit gitu, ya jadikanlah itu sebagai ibaratnya itu mungkin Allah menginginkan kita untuk belajar supaya kita ke depannya itu tidak hutang lagi seperti itu. Jadi tetaplah berpikiran positif, tetaplah kita itu memiliki semangat gitu ya. Jangan sampai kita menyerah, jangan sampai putus asa. Karena Mak yakin ya bahwa setiap manusia itu pasti pernah ibaratnya itu terjatuh gitu. Dan semoga dari ujian-ujian yang kita alami ini bisa mendewasakan kita atau bisa membuat kita itu menjadi manusia yang lebih baik tentunya. Nah, selanjutnya Mak Saufa ini mau memberikan beberapa tips ya supaya kita itu bisa membayar hutang-hutang kita yang sangat berat. Yang pertama, kita itu harus percaya dulu. Nah, ini percaya ini ya yang paling penting dalam kita tanamkan dulu di dalam diri kita. Kita harus percaya bahwa hidup itu adalah ujian yang sementara. Jadi semua itu tuh pasti akan ada penyelesaiannya. Jadi kita itu yakin bahwa ini tuh pasti ada jalan keluarnya selama kita mau usaha ya. Kita ingat ya di garis bawahi bahwa kita harus berusaha. Nah, yang pertama kita juga harus tenang gitu dalam mencari solusinya. Kita harus berpikiran dingin, jangan terburu nafsu dan lain sebagainya. Akhirnya kita malah bukannya mencari solusi, malah semakin ini ya tenggelam gitu. Nah, yang kedua kita juga bisa musyawarah dengan keluarga, karena bagaimanapun juga efek yang akan menerima atau merasakan itu nanti kan keluarga. Jadi kita juga harus musyawarah dengan keluarga, terbuka terhadap masalah-masalah ekonomi yang kita hadapi. Karena emak yakin ya bahwa kita itu memiliki keluarga yang bisa dijadikan rumah untuk kita berteduh dari hujan ya, seperti itu ya. Dari berbagai macam ujian, insya Allah ujian keluarga itu bisa sedikit membantu dengan kita itu terbuka dengan keluarga. Nah, yang kedua kita bisa komunikasi ya, komunikasi dengan
pihak yang memberi hutang. Jadi dengan kita meminta keringanan seperti itu ya. Seumpama kita perjanjiannya bayar setahun, kita minta keringanan jadi 2 tahun atau jadi 3 tahun seperti itu, insya Allah cicilan kita jadi berkurang atau hutang kita itu jadi jelas, kita harus bayar berapa-berapanya seperti itu. Insya Allah sih kalau kita mau kita bisa bayar mau enggak, intinya kita harus komunikasi, harus memberitahu kepada pihak yang sudah memberikan hutang kepada kita seperti itu. Itu tuh penting banget ya Bunda ya. Kita jangan malah ngeblokir atau jangan malah kita menghilang seperti itu. Malah itu tidak bertanggung jawab namanya ya. Nah, yang ketiga ini yang paling penting yaitu usaha. Setelah kita percaya bahwa kita pasti bisa membayar, terus yang kedua kita berkomunikasi, yang ketiga kita juga harus usaha. Nah, usaha ini ada dua yaitu usaha lahir dan juga batin. Nah, untuk usaha lahir kita bisa bekerja lebih keras, bekerja dengan waktu yang lebih lama. Biasanya kita pulang sore, kita pulang sampai malam, sampai kita harus bawa uang untuk bisa ibaratnya ditabung untuk bisa membayar hutangnya seperti itu ya. Itu juga termasuk usaha. Insya Allah kalau kita sudah berdoa, sudah usaha, sudah ditambah dengan bekerja keras, pasti ya, pasti bisa gitu. Nah, terus kita juga bisa dengan mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang yang lebih banyak buat bayar hutang itu. Ada beberapa yang kemarin tuh ya, yang di komen yang menyarankan jadi TKW, yang nggak masalah ya kalau kita niatnya kita baik untuk bayar hutang itu tuh nggak masalah banget kita mau bekerja. Yang penting apa? Halal. Yang penting kita itu harus halal. Jangan sampai kita malah mau bayar hutang tapi malah mencari masalah baru dengan uang yang tidak halal seperti itu. Nah, untuk usaha batinnya kita bisa dengan lebih keras dalam ibadah, lebih keras dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan semua hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ya kalau kita juga orangnya usaha, kita juga orangnya bertanggung jawab, insya Allah pasti ada aja kok jalannya seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk usaha kita, yaitu dengan bekerja keras, mencari pekerjaan yang lebih baik, dan kita juga harus usaha batin kita itu dengan lebih mendekatkan diri dengan lebih banyak ibadah kita gitu ya, memperbaiki ibadah-ibadah kita supaya lebih baik, supaya meminta kepada sang pemberi rezeki gitu ya, supaya jalannya diberi jalan yang lebih mudah lagi seperti itu. Selanjutnya untuk tips yang keempat kita bisa evaluasi. Nah ini yang lebih penting lagi ya, selain dengan usaha kita juga harus evaluasi. Kita itu seperti ini ya logikanya, kalau kita mendapatkan nilai yang jelek, harusnya kita lebih belajar lebih keras ya supaya nilai kita lebih bagus. Nah seperti itu juga dengan ketika kita mendapatkan ujian berupa mempunyai hutang yang sangat besar, kita bisa jadikan ujian ini sebagai sarana pembelajaran untuk kedepannya kita lebih hati-hati lagi untuk tidak bermudah-mudah dalam berhutang seperti itu. Karena hutang itu sangat-sangatlah ini ya, meskipun kecil meskipun besar kita lah harusnya itu waspada, jangan bermudah-mudahan gitu. Karena nggak sedikit orang yang tadinya hutangnya sedikit, terus karena nggak kerasa jadinya tahu-tahu banyak seperti itu ya. Jadi emak sudah banyak banget membaca gitu ya, artikel-artikel yang mengenai orang yang tadinya itu cuman hutang yang kecil-kecil-kecil tahu-tahu jadi banyak seperti itu. Makanya dari situ kita harus lebih berhati-hati lagi dalam namanya hutang gitu ya. Nah, selanjutnya yang kelima, kita bisa lebih fokus ya. Fokus di sini ketika kita sudah usaha bekerja lebih keras, jamnya dibanyakin lagi dalam bekerja gitu ya ibaratnya ya. Kita bisa lebih fokus dengan fokusnya itu kita mengelola uang yang sudah kita cari dengan keras tadi dengan berhemat, dengan mengurangi biaya konsumsi. Terus kita itu gini ya, jangan pernah menghina orang yang ngirit karena pengen bayar hutang. Itu tuh menurut emak itu suatu hal yang sangat-sangat terhormat ya. Kita ngirit untuk bayar hutang itu tuh hal-hal yang terhormat. Jadi jangan pernah menghina orang yang mengirit
karena dia itu sedang berusaha untuk membayar hutangnya. Nah, di sini Mak mau ini ya sedikit berikan sedikit ini ya. Jadi ketika keluarga kita mendapatkan ujian dalam bentuk hutang yang sangat besar, suami dan juga istri bisa bekerja sama. Jadi di sini kenapa emak gambarkan seperti ini supaya apa? Supaya ketika kita mendapatkan ujian itu jangan sampai malah rumah tangga kita itu berantakan. Justru kita harus bekerja sama bersatu, malah makin mendekat dan bekerja sama suami istri untuk fokus bayar hutang. Apakah itu sama-sama bekerja dua-duanya ataukah sama-sama usaha, yang istrinya itu usaha berhemat, yang suaminya bekerja lebih banyak atau dua-duanya bekerja. Intinya di sini kita keluarga itu harus lebih bersatu lagi, lebih ibaratnya itu sapu aja ibaratnya ya, kalau satu dua ibaratnya itu susah untuk membersihkan kotoran, tapi kalau sapunya bersatu itu tuh malah lebih mudah untuk membersihkan kotoran. Jadi logikanya seperti itu. Kita sebagai keluarga itu harus terus bersatu, mau itu kita mendapatkan ujian yang mendapatkan hutang atau ujian yang kita sedang uangnya jadi banyak, kita harus bersatu gitu loh. Jangan sampai ujian itu malah membuat rumah tangga berantakan. Jadi itu sedikit tips dari emak ya. Jadi emak kemarin itu melakukan seperti itu dan alhamdulillah Allah itu memberikan jalan, membukakan jalan rezeki kepada emak. Salah satunya yaitu dari YouTube ini ya, alhamdulillah wa syukurillah, Mak berhasil dimonetisasi dan bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ini. Dan bunda-bunda di sana juga bisa usaha apapun, mau usaha jualan, bikin kue, atau usaha untuk cuci gosok di rumah orang. Kalau kita nggak punya modal atau kita memang nggak bisa ngonten, kita bisa usaha bekerja keras apapun itu. Yang penting kita dengan diiringi dengan doa, meminta pertolongan, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bunda-bunda di sana itu diberikan kemudahan, kelancaran untuk membayar hutang ya Bunda ya. Segera dilunaskan hutang-hutangnya. Amin Allahumma amin. Dan demikian vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila mak Saufa ada salah-salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.